Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Alicia Fauzia dengan nomor NIM 1862201424 dari kelas P2K Akuntansi. Kali ini saya akan mereview dan kritisi artikel seminar penelitian akuntansi analisis fraud Pentagon dalam mendeteksi potensial financial statement fraud sebagai berikut. Yang pertama, motivasi atau isu penelitian. Mendeteksi ketidaksesuaian pelaporan keuangan perusahaan yang disebabkan adanya kecurangan yang dilakukan manajemen yang mengakibatkan timbulnya kerugian yang cukup besar. Menggambarkan kelemahan pihak auditor dalam mendeteksi keuangan dan pengaruh sikap pengendali internal dengan keterkaitannya terjadi tindak kecurangan dalam perusahaan. Yang kedua, artikel utama dalam penelitian. Menurut Shelton, tahun 2014 menyatakan tekanan atau pressure sebagai motivasi seseorang untuk melakukan sebuah penipuan, biasanya karena beban keuangan. Menurut Anisha, tahun 2016 menyatakan bahwa financial stability memiliki pengaruh positif terhadap fraudulent financial statement. Kritik, peneliti sudah cukup jelas dalam menjelaskan artikel-artikel yang menjadi referensi. Rekomendasi, sebaiknya artikel-artikel tersebut lebih dapat menjelaskan keterkaitan variabel dalam penelitian ini. Yang ketiga, kebaruan atau novelty dari penelitian. Hubungan antara potensi kecurangan laporan keuangan berdasarkan teori fraud Pentagon. Studi ini menggunakan manajemen laba untuk menyelidiki potensi penipuan laporan keuangan, menunjukkan stabilitas laporan keuangan dan pergantian auditor berpengaruh terhadap tindak kecurangan laporan keuangan. Sedangkan tekanan eksternal dan sifat industri memberikan efek negatif terkait penipuan laporan keuangan, dan variabel lainnya dijelaskan tidak ada keterkaitannya dengan tindak kecurangan laporan keuangan. Kritik, penelitian tidak menuliskan secara jelas novelty dalam penelitian ini di bagian abstrak atau pengantar penelitian mengenai keterbaruan penemuan penelitian. Rekomendasi, sebaiknya peneliti memaparkan novelty di bagian abstrak ataupun pengantar penelitian untuk memudahkan pembaca mengetahui apa saja temuan terbarunya. Selanjutnya yang keempat yaitu perumusan masalah dari penelitian. 1. Apakah stabilitas keuangan berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan? Yang kedua, apakah tekanan eksternal berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan? Yang ketiga, apakah target keuangan berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan? Yang keempat, apakah kondisi industri berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan? Yang kelima, apakah efektif monitoring berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan? Yang keenam, apakah opini audit berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan? Yang ketujuh, apakah pergantian direksi berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan? Kritik, peneliti tidak menuliskan perumusan masalah secara jelas. Perumusan masalah hanya tersirat dan dijelaskan secara implisit dan tidak mendetail. Rekomendasi, sebaiknya peneliti menjelaskan perumusan masalah secara jelas di bagian latar belakang penelitian. Perumusan masalah yang disajikan di atas bersumber dari penelaahan review. Yang kelima, tujuan dari penelitian. Yang pertama, apakah stabilitas keuangan berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan? Yang kedua, apakah tekanan eksternal berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan? Yang ketiga, apakah target keuangan berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan? Yang keempat, apakah kondisi industri berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan? Yang kelima, apakah efektif monitoring berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan? Yang keenam, apakah opini audit berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan? Yang ketujuh, apakah pergantian direksi berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan. Kritik, peneliti hanya menjelaskan tujuan penelitian secara general yang tertuliskan di bagian abstrak. Seharusnya peneliti menjelaskan tujuan penelitian dan hipotesis dituliskan secara terpisah, kemudian dijelaskan lebih spesifik. Selanjutnya yang keenam, kontribusi dari penelitian. Dalam studi ini menjelaskan beberapa elemen penyebab kecurangan yang dapat digunakan dalam mendeteksi kecurangan dalam menyajikan laporan keuangan. Yang kedua, stabilitas keuangan menjadi salah satu hal penting untuk diperhatikan. Hal ini disebabkan karena kondisi keuangan perusahaan yang tidak stabil akan memicu terjadinya kecurangan yang dilakukan manajemen. Kritik, peneliti sudah cukup jelas dalam memaparkan terkait kontribusi penelitian mengenal faktor yang dapat berpengaruh terjadinya kecurangan pelaporan keuangan secara general dan menerangkan secara spesifik dengan memaparkan beberapa faktor yang dipengaruhi dari pihak inter maupun perusahaan itu sendiri. Yang ketujuh, grand theory yang digunakan dalam teori agensi. Hubungan keagenan timbul karena adanya kontrak antara prinsipal dan agen dengan mendelegasikan beberapa wewenang pengembalian keputusan kepada agen. Pihak manajemen diberikan kekuasaan untuk membuat keputusan bagi kepentingan terbaik pemegang saham.
sehingga manajemen wajib mempertanggungjawabkan semua upayanya kepada pemegang saham. Kritik, peneliti hanya menjelaskan satu grand teori, sebaiknya menambahkan keterkaitan masalah penelitian ini dengan grand teori yang lainnya yang berkaitan untuk lebih memperjelas kesesuaian penelitian dengan grand teori lainnya. Namun untuk grand teori pada penelitian ini, yaitu teori agensi, telah dijelaskan secara eksplisit dan diperjelas di beberapa pembahasan di penelitian. Selanjutnya yang ke-8 yaitu keterkaitan grand teori yang digunakan. Potensi kecurangan dalam pelaporan keuangan tidak terlepas dari agen yang menghadapi tekanan atau pressure untuk dapat meningkatkan kinerja keuangan dengan mencetak laba yang tinggi namun tetap menjaga kestabilan keuangan perusahaan untuk mendapatkan sebuah apresiasi dari pihak prinsipal. Hal ini yang menjadi salah satu faktor pemicu dalam kecurangan atau fraud pelaporan keuangan. Kritik, peneliti tidak menjelaskan keterkaitan hubungan grand teori dengan judul penelitian secara mendetail, hanya dijelaskan secara implisit dalam penelitian. Selanjutnya yang ke-9 yaitu kerangka konseptual. Kritik, tidak memberikan penjelasan dan gambaran terkait kerangka konseptual pada penelitian ini. Seharusnya peneliti membuat kerangka konseptual untuk menggambarkan keterkaitan setiap variabel independen dan variabel dependen untuk memudahkan pembaca memahami setiap pengaruh variabel yang sedang diteliti. Berikut adalah gambar kerangka konseptualnya. Selanjutnya yang ke-10 yaitu hipotesis penelitian. 1. Stabilitas keuangan berpengaruh positif terhadap potensi finansial statement fraud. Yang kedua, tekanan eksternal berpengaruh positif terhadap potensi finansial statement fraud. Yang ketiga, target keuangan berpengaruh positif terhadap potensi finansial statement fraud. Yang keempat, sifat industri berpengaruh positif terhadap potensi finansial statement fraud. Yang kelima, keefektifan pengawasan berpengaruh positif terhadap potensi finansial statement fraud. Yang keenam, pergantian auditor berpengaruh positif terhadap potensi finansial statement fraud. Yang ketujuh, pergantian diseksi berpengaruh positif terhadap potensial financial statement fraud. Yang kedelapan, frekuensi kemunculan gambar CEO berpengaruh positif terhadap potensi financial statement fraud. Selanjutnya yang ke-11 yaitu metode penelitian. 1. Rancangan penelitian. Kedua, definisi operasional variabel. Yang ketiga, teknik penarikan sampel. Yang keempat, unit analisis. Yang kelima, jenis data. Yang keenam, uji kelayakan model. Selanjutnya yang ke-12 yaitu persamaan regresi digunakan dalam pengujian hipotesis penelitian. Kritik, peneliti sudah jelas dalam menampilkan persamaan regresi dalam penelitian. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi data panel. Selanjutnya yang ke-13 yaitu pembahasan hasil penelitian kritis. Penulis sudah lengkap dalam memberikan penjelasan terkait statistik deskriptif, hasil uji kelayakan model, dan uji hipotesis. Yang terakhir yaitu yang 14, kesimpulan, keterbatasan, implikasi. Kesimpulan sudah cukup jelas, peneliti sudah menjelaskan sesuai dengan rumusan masalah dan memberikan pemaparan yang lengkap dan jelas. Keterbatasan, peneliti belum memberikan penjelasan terkait keterbatasan penelitian dengan spesifik. Implikasi, peneliti tidak menjelaskan implikasi penelitian. Sebaiknya peneliti menjelaskan hasil penelitiannya sebagai masukan bagi perusahaan terkait faktor yang dapat berpengaruh kecurangan pelaporan keuangan. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.